Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif wasyarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima wa ulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walil jazmi alamatani, ialah bagi i'rab jazm adapun dua alamat, dua tanda, yaitu as-sukun wal halfu, sukun dan halfu. Halfu membuang. Fasukunu alamatun asliyatun, maka adapun sukun adalah alamat yang asli. Berarti halfu itu ganti. Nahwu lam yadrib zaidun, seperti lafaz lam yadrib zaidun. Fayadrib, maka adapun lafaz yadrib fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' majzumun bilam, yang dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi, adapun tanda jazmnya yadrib as-sukunu adalah sukun. Sukunnya ba itu. Wal halfu, adapun halfu yanubu anis sukuni, ialah mengganti dari sukun. Nahwu lam yadriba, seperti lafal lam yadriba. Di sini halufun nun karena asalnya yadribani. Walam yaksah zaidun, dan seperti lam yaksah zaidun. Di dalam lafaz yaksah ada alif yang dibuang. Fayadriba, maka adapun lafaz yadriba fi'lun mudhari'un, ialah fi'il mudhari' majzumun bilam, yang dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi, adapun tanda jazmnya yadriba halfun nuni, adalah membuang nun. Wa yaksah, adapun lafaz yaksah fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari' majzumun, dijazmkan. Wa alamatu jazmihi, adapun tanda jazmnya yaksah adalah halful alifih, membuang alif, karena asalnya yaksha. Fa'ammas sukunu, adapun sukun, fayakunu, maka ada sukun alamatan lil jazmi, ialah tanda bagi jazm. Di mana itu? Fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri, di dalam fi'il mudhari' yang sahih akhir. As-sahihi menjadi sifat dari al-mudhari'. As-sahihi mudhaf, al-akhiri mudhaf ilaih. Kok bisa ada mudhaf ada alnya? Bisa karena mudhafnya terdiri dari isim sifat as-sahihil akhiri, dengan syarat mudhaf ilaihnya ada alnya juga. Al-muradu bis-sahihil akhiri, adapun yang dimaksud dengan mudhari' sahihil akhir ialah alla yakuna, tidak ada, fi akhirihi, ialah di akhirnya mudhari' alifun, adapun alif, awawun atau waw, aw yaun atau ya. Nahwu yaksha, seperti lafaz yaksha, wa yad'u, dan lafaz yad'u, wa yarmi, dan lafaz yarmi.
Yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahih akhir ialah fi'il mudhari' yang akhirnya bukan alif, bukan waw dan bukan iya. Yakhsha yad'u yarmi ini contohnya yang bukan sahihul akhir ya. Contohnya yang berakhiran alif yakhsha, berakhiran waw yad'u dan berakhiran ya yarmi. Misal sahihil akhiri, adapun contohnya sahih fi'il mudhari' sahih akhir yadribu adalah yadribu. Yadribu ini fi'il mudhari' sahih akhir. Fa idza dakhalah, maka manakala masuk alaihi atas lafal yadribu jazimun apa amil jazim, amil yang menjazamkan, yakunu maka ada apa yadribu majzuman ialah dijazamkan bisukuni dengan sukun, nahwu lam yadrib seperti lafaz lam yadrib. Lafaz yadrib alamat jazamnya sukun. Kenapa sukun? Karena yadrib adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Wa ammal halfu, adapun halfu, fayakunu maka ada halfu alamatan lil jazmi adalah tanda bagi jazm fil fi'il mudhari'i al mu'tadil akhiri, di dalam fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tadil akhir sama dengan as-sahihil akhir. Artinya al-mu'tad jadi mudhaf, al-akhiri mudhaf ilaih. Kok bisa mudhaf adaannya? Ya bisa, karena mu'tad itu adalah isim sifat. Dengan catatan mudhaf ilaihnya adaannya juga. Fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya terdiri dari alif seperti yakhsha, atau waw seperti yad'u, atau iya seperti yarmi. Nahu lam yakhsha zaidun seperti lafal lam yakhsha zaidun, tidak takut siapa Zaid. Fa yakhsha, maka adapun lafal yakhsha fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' majzumun bilam, dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi, adapun tanda jazmnya yakhsha halful alifi adalah membuang alif sebelum dimasuki amil jazim yakhsha, niyabatan anis sukuni, hale ganti dari sukun. Wal fathatu qablaha, adapun fathah sebelum alif, yang harkat fathah itu kan asin, yakhsha sebelum alif, dalilun alaiha adalah menjadi dalil, menjadi bukti, tanda alaiha atas alif yang dibuang. Wa zaidun fa'ilun, dan adapun lafal zaidun adalah menjadi fa'il. Wa lam yad'u zaidun, dan seperti lam yad'u zaidun. Fa yad'u, adapun lafal yad'u fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' majzumun bilam, dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi, adapun tanda jazmnya yad'u halful wawi adalah membuang wawu, karena asalnya yad'u. Niyabatan anis sukuni, menjadi ganti dari sukun. Wa dhammatu, adapun dhamma qablaha sebelum wawu, dhamma di sini dhammanya ain ya, yad'u. Dalilun alaiha adalah menjadi dalil, menjadi tanda alaiha atas terbuangnya wawu. Wa zaidun, adapun lafaz zaidun fa'ilun adalah fa'il marfu'un.
Walam yarmi Zaidun, dan seperti lam yarmi Zaidun, tidak melontar siapa Zaid. Fayarmi, maka adapun lafaz yarmi fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' majzumun bilam, dijazamkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi, adapun tanda jazamnya yarmi halful ya'i, adalah membuang ya. Membuang ia itu niyabatan anis sukuni, halai menjadi ganti dari sukun. Wal kasratu, adapun kasrah qablaha, sebelum ia, yakni mim, dalilun alaiha, adalah menjadi dalil, tanda alaiha, atas ia yang dibuang. Wa zaidun, adapun lafaz zaidun fa'ilun, adalah menjadi fa'il. Wa fil af'ali wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafa'atihi wa dafa'allahu bihi anna hadzal waba wal bala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qutbu Ar-Rabi'u, pilar yang keempat, fil mustasmiri, tentang mustasmir. Mustasmir ini artinya orang yang berupaya untuk mengambil buah. Wa huwa, adapun mustasmir, al-mujtahidu, adalah mujtahid. Wa fi muqabalatihi al-muqallidu, dan ialah di dalam hadapannya, di hadapannya mujtahid, adapun muqallid. Artinya kebalikan daripada mujtahid itu muqallid. Wa fihi yatabayyanu, wa fihi, dan di dalam pilar yang keempat, yatabayyanu, menjadi jelas, sifatul mujtahidi, sifat-sifatnya mujtahid, wa sifatul muqallidi, dan sifat-sifatnya muqallid. Yang dimaksud sifat-sifat mujtahid adalah syarat-syarat mujtahid, ya. Wal maudhi'u, dan tempat-tempat, allazi, maudhi', yajri, yang terjadi, berlaku, fihi, di dalam alladhi, ada ijtihadu, apa ijtihad, dunalladhi, tidak sesuatu, la majalah, yang tiada domain, tiada wilayah, tiada midan, lil ijtihad, bagi ijtihad, fihi, di dalam alladhi. Wal qaulih, dan tentang pendapat, fi taswidi, atau wal qauluh, dan pendapat, fi taswibil mujtahidina, tentang pembenaran terhadap para mujtahid, wa jumlatu ahkamil ijtihadi, dan beberapa hukum-hukum ijtihad. Ada beberapa hal yang akan dijelaskan di dalam pilar yang keempat ini. Yang pertama tentang syarat-syarat mujtahid. Yang kedua tentang sifat-sifat muqallid. Yang keempat tentang bidang-bidang yang boleh, yang menjadi ajang ijtihad, dan hal-hal yang bukan menjadi domain ijtihad.
Dikemukakan pula pendapat tentang bahwa para mujtahid seluruhnya adalah benar. Itu beberapa hal yang akan dijelaskan. Fahadhihi jumlatu ma dzukira fi ilmil usul. Maka adapun ini adalah beberapa sesuatu yang disebut di dalam ilmu usul. Ada musmir, ada mustasmir, ada istismar, ya kan? Ada turukut istismar. Wa qad arafta kaifiyatan si'abiha, dan Anda sudah tahu bagaimana cara bercabangnya usul min hadhil aqtabil arba'ati, dari beberapa pilar yang 4 ini. Bayanul muqaddimati, ini menjelaskan tentang muqaddimah, pendahuluan. Wa wajhi ta'alluqil usuli biha, dan sisi berkaitannya usul fikih biha dengan muqaddimah. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya lamma raja'a haddu usulil fikhi, berhubung kembali atau bermuara apa definisi usul fikhi, bermuara ila ma'rifati adillatil ahkami, kepada mengetahui dalil-dalil hukum. Istamala al-haddu, maka mengandung apa definisi itu, mengandung ala salasati alfadin, atas 3 lafaz. Pertama al-ma'rifati, ma'rifah. Wad dalilih, yang kedua dalil. Kemudian wal hukmih, yang ketiga hukum. Berhubung usul fikih itu definisinya, ujung-ujungnya usul fikih itu adalah ma'rifatu adillatil ahkam, itu sudah mengetahui dalil-dalil hukum. Dengan demikian berarti definisi usul fikih hanya terdiri dari 3 lafal: ma'rifat, dalil atau adillah, dan ahkam atau hukum. Terdiri dari 3 lafal, ya. Faqalu, maka berkata siapa usuliyun, ulama usul fikih, idza lam yakun buddun min ma'rifatil hukmi, kalau tidak harus mengetahui hukum. Idza lam yakun buddun sama dengan la budda, ya. Idza lam yakun buddun, kalau mau tidak mau, kalau tidak boleh tidak harus mengetahui hukum. Hatta kana ma'rifatuhu ahadal aqdabil arba'ati, sehingga ada apa mengetahui hukum itu menjadi salah satu pilar yang 4. Fala budda aidan, maka tidak boleh tidak juga min ma'rifatid dalili, mengetahui dalil, wa ma'rifatil ma'rifati, dan mengetahui ma'rifat. Ini al-ilmah, yang saya maksud dengan ma'rifat adalah ilmu. Kalau kita harus mengetahui apa itu hukum, karena hukum merupakan salah satu pilar yang 4, maka harus juga kita tahu apa itu dalil, dan harus tahu apa itu ma'rifat. Ma'rifatul ahkami, ma'rifatu adillatil ahkami. Harus tahu ma'rifat itu apa, adillah itu apa, ahkam itu apa. Ini al-ilmah, yang saya maksud dengan ma'rifat di sini adalah ilmu. Tapi ma'rifat dan ilmu itu berbeda. Nanti akan dijelaskan apa bedanya ma'rifat dan ilmu. Summa al-ilmu al-matlubu, kemudian adapun ilmu, pengetahuan yang menjadi tujuan, yang dicari.
La wusula ilaihi ialah tiada sampai ilaihi kepada ilmu illa bin nazari kecuali dengan nalar. Ilmu yang kita cari itu tidak akan dapat kita peroleh kecuali dengan nalar. Oleh karena memerlukan nalar, fala budda min ma'rifatin nazari, maka mau tidak mau harus tahu apa itu nazar. Fasara'u, maka memulai siapa mereka ulama usul, memulai fi bayani haddil ilmi, di dalam menerangkan definisi ilmu, wad dalilih, dan definisi dalil, wan nazarih, dan definisi nazar. Ilmu itu apa, dalil itu apa, nazar itu apa. Walam yaktasiru ala ta'rifi suwari hadhil umuri, dan tidak menyukupkan mereka atas mendefinisikan format-format lahir daripada hal-hal ini. Mereka tidak hanya cukup mendefinisikan format-format beberapa hal ini, walakin injarra bihim ila iqamatid dalil, akan tetapi terseret siapa mereka, terseret untuk mengemukakan dalil ala isbatil ilmi, atas menetapkan ilmu atau membuktikan adanya ilmu, ada mungkirihi, atas orang-orang yang mengingkari ilmu, minas sufistoiyati, dari kalangan sufistoiyah, sufist. Di zaman dulu di Yunani ada kelompok filosof, kelompok filsafah yang bernama sufsatoiyah ya. Mereka ini meragukan segala-galanya. Mereka mengatakan bahwa semua ini adalah hayalan, tidak ada yang sebenarnya. Oleh karena itu yang namanya keyakinan ilmu itu tidak ada. Maka ulama usul fikih kemudian terseret untuk mengemukakan argumentasi bahwa yang namanya ilmu, keyakinan itu ada. Wa iqamatid dalili 'alan nadhari, dan mereka juga terseret untuk mengemukakan dalil atas adanya nazar. Nazar itu ada apa enggak? Ala mungkirin nazari, atas orang-orang yang mengingkari adanya nazar, macam-macam orang ya. Wa ila jumlatin min aqsamil ulumi wa aqsamil adillati, dan kepada beberapa bagian-bagian ilmu dan bagian-bagian dalil. Wa dzalika mujawazatun li haddi hadzal ilmi, adapun hal itu adalah melampaui definisi ilmu ini, ilmu usul fikih. Wa khalqun lahu bil kalami, dan mencampur hadzal ilmi dengan ilmu kalam, karena masih berbicara tentang nazar dan seterusnya. Wa innama aktsara fihi al-mutakallimuna, dan hanya saja melakukan banyak di dalam ilmu usul fikih al-mutakallimuna, siapa mutakallimun, minal usuliyina, dari kalangan ulama usul, di walabatil kalami ada qabaihim, karena dominannya kalam atas watak-watak mereka. Usul fikih ini secara garis besar kan ada dua thariqah. Ada thariqatul mutakallimin, ada thariqatul hanafiyah ya. Kitab ini adalah thariqatul mutakallimin. Ulama-ulama usul yang latar belakangnya adalah sebagai mutakallimin, ahli teologi. Orang-orang usuliyin dari kalangan mutakallimin berbicara banyak di dalam usul fikih tentang ilmu kalam.
Kenapa? Sebab karena ilmu kalam sudah mendominasi watak mereka. Fahamalahum hubbu sina'atihim ala khaltihi bihadihi sun'ati. Maka mendorong kepada mereka apa cinta terhadap profesi mereka, mendorong ala khaltihi untuk mencampur ilmu ini bihadihi sun'ati dengan profesi ini. Maka profesi mereka sebagai ahli ilmu kalam mendorong untuk mencampur usul fikih dengan profesi mereka. Kama hamala hubbul lughati wan nahwi, sebagaimana mendorong apa kecintaan terhadap bahasa dan nahwu, mendorong ba'dal usuliyina kepada sebagian ulama usul ada masjid jumlatin minan nahwi bil usuli, untuk mencampur beberapa dari ilmu nahwu dengan usul. Demikian pula ahli usul yang punya latar belakang lughat dan bahasa dan nahwu banyak mencampur usul fikih dengan nahwu. Fadzakaruhu, maka menyebutkan siapa mereka fihi, di dalam ilmu usul fikih, min ma'anil hurufi, dari makna-maknanya huruf, bicara tentang faidahnya waw, au, min, dan seterusnya. Wa ma'anil i'rabi, dan makna-maknanya i'rab. Menyebutkan mereka jumalan akan beberapa, hiyah, yang ada pun jumal, min ilmin nahwi khassatan, adalah termasuk bagian dari ilmu nahwu secara khusus, masuk juga ke dalam usul karena mereka ahli nahwu dari satu sisi. Wa kama hamala hubbul fikhi, dan sebagaimana mendorong apa kecintaan terhadap fikih, jama'atan kepada sekelompok, min fuqaha imawara an-nahri, dari fuqahanya mawara an-nahri. Wara an-nahri kan di belakang sungai ya. Wara an-nahri mananya di belakang sungai. Yang dimaksud sungai di sini adalah sungai Jaihun. Sungai Jaihun yang ada di Asia Tengah, meliputi Uzbekistan, Tajikistan, yang ada tantannya itu. Betapa banyak negara-negara mawara an-nahri ini melahirkan para ulama, termasuk Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Bukhari, Ibnu Sina, Al-Farabi, dari sana mawara an-nahri. Sebagaimana mendorong kecintaan terhadap fikih kepada sekelompok dari fuqahanya mawara an-nahri, ka Abi Zaidin, seperti Abu Zaid Ad-Dabusi rahimahullahu ta'ala, wa adba'ihi, dan para pengikutnya, terdorong alamas di masail katsiratin, mencampur beberapa masalah yang banyak, min tafari'il fikhi, dari cabang-cabang fikih, dicampur bil usuli, dengan usul ya, karena memang profesinya fikih. Fa innahum, sesungguhnya mereka, wa in awraduha, meskipun mereka mengemukakan masail, fi ma'ridil misal, di dalam konteks contoh, wa kaifiyati ijra'il asli fil furu'i, dan cara untuk memberlakukan asal di dalam cabang, namun faqad aktsaru fihi, mereka sungguh-sungguh berbuat banyak, fihi, di dalam membuat contoh. Wa udhrul mutakallimin, adapun alasan atau dalih kaum mutakallimin, fi dzikri haddil ilmi, di dalam menyebutkan definisi ilmu, wan nadri, dan definisi nadhar, wad dalili, dan definisi dalil, disebutkan fi usul fikih, di dalam usul fikih. Azharu, adalah lebih tampak,
min udrihim daripada alasan mutakallimin fi iqamatil burhani di dalam menegakkan argumentasi ala isbatiha untuk menetapkan ilmu nazar dan dalil ma'al mungkirinah bersama orang-orang yang mengingkari. Artinya bisa dimaklumi kalau kaum mutakallimin menyebutkan definisi ilmu, definisi nazar dan definisi dalil di dalam usul fikih. Mereka punya alasan tertentu. Alasan mereka dalam menyebutkan hal itu lebih jelas daripada berargumentasi bahwa ilmu nazar dan dalil itu ada. Definisikan saja ilmu itu apa, nazar itu apa, dalil itu apa, daripada harus berargumentasi bahwa ilmu itu ada dan seterusnya. Di annal hadisah, karena sesungguhnya pembicaraan yusbitu fil nafsi adalah mengokohkan di dalam hati, mengokohkan suara hadhil umuri akan gambar-gambar beberapa perkara ini yang dimaksud umur, ilmu, nazar dan dalil. Wala aqalla min tasawwuriha, dan sekurang-kurangnya mempersepsikan hadhil umur. Idz kana al-kalamu yata'allaqu biha, lantaran ada apa kalam itu berkaitan biha dengan hadhil umur. Kama annahu la aqalla min tasawwuril ijma'i, sebagaimana bahwa sekurang-kurangnya orang bisa mempersepsikan ijma' wal qiyasi dan qiyas liman yakhudu fil fikhi, bagi orang yang terlibat di dalam membahas fikih, dalam orang yang terjun masuk di dalam fikih. Wa amma ma'rifatu hujjatil ijma'i wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.